Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu Neneng, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini baru saja ya, Bu, ya, melaksanakan Festival UMKM Juara dan pengembangan UMKM. Sebelum kita membahas tentang ide dari acara tersebut, sebetulnya bagaimana, Bu, pasca pandemi COVID-19 di wilayah Kota Banjar ini perkembangan UMKM-nya seperti apa, Bu? Oh ya, terima kasih Bapak. Selamat sore. Saya di sini dari Dinas UKMP Kota Banjar bersama Kabid KUKM beserta para pendamping UMKM Juara 2023. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah perkembangan UMKM pasca COVID di Kota Banjar ini sangat melesat sekali. Dari angkanya 18.000 sekarang sudah mencapai 30.000 lebih, Bapak. Jadi perkembangannya sangat signifikan dan ini bergeliat di Kota Banjar ini UMKM. Dan kebetulan terkait dengan adanya program UMKM Juara yang merupakan program Provinsi Jawa Barat di mana para pelaku usaha berdaya saing seperti dalam visi Jawa Barat menjadi Jabar Juara Lahir Batin. Oke, Bu. Artinya peningkatan yang signifikan karena sekarang pun jualan bisa secara daring gitu ya, Bu, ya. Jadi masyarakat lebih mudah. Bapak. Nah, Bu, kalau di Kota Banjar sendiri, Bu, mayoritas UMKM-nya berjualan apa, Bu? Kerajinan atau memang mayoritas makanan nih, Bu? Alhamdulillah kalau para UMKM di sini sangat banyak ragamnya. Yang paling banyak justru sini kita ke makanan olahan, ada kuliner, kerajinan juga ada, fashion juga ada. Jadi aneka ragam, Bapak. Oke, berarti ini masyarakat yang datang ke Kota Banjar sekarang udah mulai bisa hunting banyak makanan UMKM ya, Bu, ya, di Kota Banjar. Siap, ada, Bapak. Nah, selanjutnya Ibu tadi menyebutkan bahwasannya ada program UMKM Juara gitu ya, Bu, ya. Betul. Dalam program ini sebetulnya isi programnya apa nih, Bu, yang bisa dimanfaatkan oleh para penggagas UMKM di Kota Banjar? Iya, Pak, alhamdulillah ada program UMKM Juara ini kita dapat mendampingi untuk tahun 2023 ini sekitar 150 orang. Selama 5 tahun ini kita ada 500 orang UMKM yang kita dampingi dalam hal ini untuk peningkatan kualitas produk, untuk juga akses pemasaran, akses permodalan, legalitas usaha, serta adanya standarisasi produk yang kami berikan kepada para UMKM, di mana juga kita memperhatikan packaging para UMKM seperti apa, kita dampingi bersama para pendamping UMKM. Itu mungkin Bapak, sehingga produk-produk UMKM bisa berdaya saing dengan produk Kota Banjar di luar Kota Banjar lainnya. Oke. Jadi artinya ada pendampingan ya, Bu, ya. Kadang kan kalau masyarakat ada yang jago masak tapi nggak bisa jual gitu ya. Jadi pemasarannya kita bantu Bapak melalui online dan offline ya. Offline-nya kita sering mengadakan kolaborasi kegiatan-kegiatan yang disambungkan atau dihubungkan dengan event-event yang ada di Kota Banjar. Seperti ada event olahraga, event kebudayaan. Nah, ini semua UMKM kita libatkan di dalamnya sehingga pemasaran terbantu. Juga untuk pemasaran online kita pun membantu mereka untuk bisa online di khusus untuk maupun di marketplace maupun kita bantu juga di web kita gitu, Pak. Oke, nah, Bu, kita masuk tadi ke program yang sedang dijalankan hari ini, yakni Festival UMKM Juara dan pengembangan UMKM. Di acara ini, Bu, yang Ibu datangi ini isinya ada apa saja, Bu, selain menghadirkan UMKM nih, Bu? Ya, betul. Alhamdulillah kemarin itu kita mengadakan seminar, ada seminar-seminar yang di dalamnya kita mengundang perpajakan, ada perbankan, sehingga ada informasi akses perbankan dari kami, dari panitia gitu untuk para UMKM gitu ya. Terus juga ada hiburan-hiburan lainnya untuk mendampingi supaya lebih meriah lagi karena akan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang gitu. Jadi alhamdulillah kemarin juga ada sangat banyak bervariasi UKM yang ikut di pameran kami gitu, Pak. Jadi ada asosialisasi untuk perpajakan juga ada, untuk
ada kita bekerja sama dengan forum pegadaian juga dengan pajak ya, kantor pajak, juga dengan perbankan, juga swasta juga ada yang bisa memberikan pelayanan seperti jasa kirim seperti itu, sehingga para UMKM paham bagaimana mereka mendapatkan informasi dari apa yang mendukung kegiatan kita, kayak gitu Pak. Oke, tadi menarik bahwasannya ada juga dari perbankan. Jujur aja ya Bu ya, untuk anak-anak muda nih Bu, biasanya ketika mau menjalankan usaha, biasanya agak kesulitan di permodalan nih Bu. Artinya dipermudah ya Bu ya untuk pengajuan pemodalannya atau bagaimana Bu? Ya, alhamdulillah ini untuk akses permodalan kita tentunya bekerja sama dengan BJB waktu kemarin ya. Jadi ada program untuk mempermudah dengan KUR atau ada kredit mesra ya di sini kalau saya tahu kemarin. Jadi dipermudah dan pelayanan juga dari Bank BJB dilayani secara langsung kepada para UMKM. Begitu Pak. Dan kita juga di acara ini sudah memberlakukan sisi pembayaran digital yaitu QRIS ya. Jadi semua UMKM kami di sini sudah mempunyai QRIS masing-masing. Jadi transaksi bisa melalui non tunai gitu Pak. Ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu inovasi seperti ini Bu, karena UMKM biasanya kita uang lupa nggak bawa gitu ya Mbak. Cuman biasanya kalau misalkan telepon genggam itu kan selalu dibawa. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan mau jajan ketinggalan dompet ya Bu ya, karena bisa langsung bayar lewat QRIS. Nah Bu, tentang artinya penjualan pun sekarang sudah melalui daring juga. Lalu pembayaran juga sudah melalui QRIS atau QRIS. Bentuk sosialisasi yang Ibu dan tim lakukan, terutama kepada UMKM yang dijalankan oleh orang-orang yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu dekat dengan teknologi. Seperti apa Bu pendekatan yang dilakukan Bu? Ya, terima kasih Bapak. Dalam hal ini kita mengadakan jemput bola. Biasanya kalau ada UMKM yang tidak respon karena kesibukan mungkin ya, sibuk dalam memproduksi produk. Jadi kami dari pendamping ini ada 6 pendamping di sini UMKM, jemput bola kepada para UMKM yang belum mempunyai QRIS gitu ya. Sehingga kemarin alhamdulillah Pak ya, saat adanya kegiatan tersebut hanya 2 hari kita mendapatkan omset banyak, lumayan lah kalau level Banjar ya, dengan kegiatan yang ini tidak terlalu besar, kita sekitar 80 jutaan lah untuk 2 hari Pak. Dan ini sangat menggembirakan sekali bagi UMKM kita yang mengikuti. Mudah-mudahan ini akan menjadi magnet bagi UMKM lain untuk bisa mengikuti event-event lainnya nanti. Ya, setuju. Itu besar Bu, 80 juta sebetulnya untuk event UMKM itu cukup besar gitu ya. Dan yang terpenting sebetulnya ada juga sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya pembayarannya tidak perlu tunai gitu ya Bu ya. Artinya kalau dulu mungkin masih mencari kembalian gitu ya Bu ya. Sekarang kan artinya sudah uang pas semuanya. Nah Bu, tadi juga menarik tentang pendekatan jemput bola yang dilaksanakan oleh Ibu dengan kawan-kawan di dinas. Sejauh ini nih Bu, bentuk apresiasi atau tanggapan dari UMKM di Kota Banjar terhadap gerakan-gerakan yang Ibu dan kawan-kawan lakukan untuk memastikan bahwa UMKM di Kota Banjar ini bisa mendapatkan lirikan dari banyak konsumen seperti apa nih Bu? Alhamdulillah respon daripada UMKM sekarang Pak itu sangat bagus sekali, karena berhubung kemarin itu kita dijatah untuk 150 UMKM yang naik kelas atau ke UMKM juara. Jadi teman-teman UMKM yang lain juga ingin sekali gitu Pak ya, ini untuk diakomodir nanti ke depannya. Dan tentunya dengan respon baik ini banyak para UMKM yang hadir di dalam semua kegiatan yang kita berikan kepada para UMKM untuk meningkatkan SDM, mindset, serta pengetahuan tentang peningkatan teknologi, baik itu teknologi produksi maupun teknologi di digitalisasi pada masa sekarang ini. Sehingga kita dengan para pendamping harus bersabar dan tentunya dengan segala keikhlasan kita melakukan pembinaan tersebut. Dan responnya sangat baik Pak ternyata gitu. Jadi setiap ada event UMKM langsung bergerak dengan kemandirian. Tadi disampaikan di depan bahwa memang kegiatan
UMKM ini tidak berbasis anggaran dari Pemkot gitu. Jadi para pendamping, panitia dan di dalamnya para UMKM bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan cara swadaya gitu, mandiri gitu Pak. Alhamdulillah ini bukti keseriusan mereka dan kecintaan mereka untuk bisa menaikkan kelas dari mikro misalkan menjadi kecil Pak. Oke, Bu, ini sebetulnya jika kita melihat berita nasional, bahwasannya Jakarta salah satu kota terpadat di Indonesia, pasarnya mulai ditinggalkan pembeli. Jadi banyak sekarang UMKM yang benar-benar meninggalkan toko sehingga membuka toko-tokonya secara daring gitu ya Bu ya. Yang Ibu lakukan atau tantangan yang didapatkan oleh Ibu dan kawan-kawan untuk mendekati UMKM, bagaimana? Karena penjualan sekarang tampaknya sudah ada perubahan. Ketika dulu memiliki toko adalah hal yang terpenting, sekarang udah bergeser nih Bu ke dunia digital. Kalau untuk yang offline tetap saja itu dilaksanakan Pak, yaitu tadi kita merangkul mereka dengan banyaknya event-event, jadi melibatkan para UMKM untuk bisa mengikuti event kita. Ini udah menjadi agenda tahunan. Nah ini juga merupakan agenda pemerintah Kota Banjar bahwa setiap bulan itu ada kegiatan-kegiatan olahraga, pertandingan olahraga, ada pergelaran budaya dan lain-lain, sehingga untuk para UMKM ini bisa tetap eksis dan kita mempunyai lapak-lapak atau tempat-tempat di mana para UMKM bisa berjualan secara offline ya, yang online ada, itu yang offline aja ada Pak. Jadi ada semacam paguyuban di sini, ada terbentuk paguyuban pedagang di spot center, di di waterpark gitu Pak. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu udah rutin Pak, itu terjadi transaksi dan pengunjungnya sangat banyak. Jadi pembinaan kita selalu memberikan motivasi kepada mereka untuk mensiasati bagaimana caranya agar produk-produk mereka bisa dijual baik melalui offline maupun online gitu Pak. Oke, memang pendekatannya harus intens ya Bu ya. Nah ini menarik tadi bahwasanya di awal Ibu menyebutkan ternyata antusiasme UMKM dalam menciptakan makanan ini sangat tinggi ya di Kota Banjar. Bu, rekomendasikan dong Bu, ada nggak makanan favorit Ibu misalkan yang dibuat oleh UMKM supaya masyarakat yang nanti berwisata ke Banjar bisa nyari nih Bu UMKM yang Ibu sebutkan sekarang? Iya Pak, kalau di makanan olahan kita banyak makanan olahan, ada sale, ada rengginang sih yang menjadikan produk unggulan kita, ada rangicop, rengginang coklat gitu ya, yang seperti beng-beng Pak. Kalau untuk dijadikan oleh-oleh gitu ya, ada seroja dan lain-lain. Kalau kuliner kita mempunyai ada cobek beti, ada jimas gitu ya, di situ ada seafood yang banyak variannya gitu ya, terus juga ada makanan-makanan yang lain Pak di sini lumayan juga sih banyak gitu ya. Jadi kalau ke Pangandaran lewat Banjar itu pasti banyak makanan juga yang bisa dinikmati gitu. Ada bakso acipnya juga yang sudah bertahun-tahun melegenda di sini. Terus juga kupat tahunya ya, terus soto Banjar juga ada. Silakan untuk bisa hadir di sini di Kota Banjar menikmati kuliner Kota Banjar gitu Pak. Ya pemirsa, tampaknya kita memang harus meluangkan waktu sekitar 1 minggu menginap di Banjar hanya untuk terima kasih ditunggu Bapak. Hanya untuk wisata kuliner ya Bu ya, karena banyak sekali ternyata makanan-makanan favorit di sana. Bu, rencana ke depan nih Bu, Ibu dengan kawan-kawan di KUKMP Kota Banjar, rencana ke depan yang akan dilakukan untuk tetap mengembangkan UMKM di kawasan Kota Banjar apa nih Bu? Iya, kalau kita ke depannya tentunya akan memaksimalkan kalender event yang sudah berjalan sekarang. Tahun depan mungkin akan lebih ditingkatkan lagi sehingga pada kegiatan-kegiatan event yang ada di Kota Banjar, para UMKM bisa terus eksis. Juga kami harus bisa meningkatkan omset melalui tadi ya pemasaran online dan offline. Juga kami juga akan melaksanakan terus pembinaan dan pengembangan
usaha para UMKM, sehingga para UMKM di Kota Banjar akan terus bisa naik kelas ya, tadi bilang dari mikro ke kecil, dan tentunya kami terus akan memberikan pembinaan supaya para UMKM bisa inovatif ya, mempunyai inovasi produk yang lebih baik lagi supaya bisa berkembang dan berkembang di Kota Banjar, bersaing dengan luar Kota Banjar Bapak gitu. Dan tentunya berdaya saing di situ kita juga harus bisa terus mendampingi mereka dalam kualitas produk, kuantitas, juga tadi legalitas usahanya Pak. Kita mengadakan fasilitas secara gratis untuk NIB, halal, PIRT, dan kita dampingi untuk legalitas lainnya seperti HAKI, BPOM dan lain-lain. Itu juga harus kita dampingi terus, termasuk di dalam manajemen usaha ya Pak. Ini kita diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana cara supaya mindset mereka itu bisa berubah, bisa berkembang sesuai mengikuti zaman sekarang gitu. Bagaimana produk itu bisa menyesuaikan dengan pasar, dengan keinginan konsumen, sehingga produk-produk UMKM Kota Banjar bisa berjalan terus dan bisa struggle gitu Pak dalam menghadapi persaingan global begitu Bapak. Oke, terakhir saja Bu, terakhir ini ajakan kepada anak-anak muda Kota Banjar untuk menjadi pengusaha. Silakan Bu. Warga masyarakat Kota Banjar, khususnya para pemuda, kaula muda, ayo mari kita menjadi entrepreneur ya, menjadi seorang wirausahawan yang sejati, yang mandiri, yang inovatif, kreatif gitu ya, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Banjar. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berinovasi. Ayo bersama-sama dengan kami memajukan usaha dan membangkitkan jiwa entrepreneur para pemuda di Kota Banjar ya, pemuda-pemudi di Kota Banjar, agar Kota Banjar ini semakin maju dan berkembang. Dan tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran ya gitu Bapak. Baik, terima kasih Bu Neneng atas waktunya dan juga atas informasinya apa yang sudah dilaksanakan di wilayah Kota Banjar. Ibu sehat-sehat terus supaya ke depannya UMKM terus berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa obrolan kita dengan tim dari KUKMP Kota Banjar terkait dengan perkembangan UMKM di wilayah Kota Banjar. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lain.